Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest, beristirahat, dan mengalami refresh, sebuah kebaharuan di dalam keseharian kita. Bapak Ibu, Oase hari ini memasuki episode yang ke-265. Bapak Ibu, doa bukanlah sekedar permohonan yang ditujukan ke langit. Doa adalah kehadiran. Doa adalah tinggal dekat dengan Allah. Seperti Musa di hadapan semak yang menyala atau Maria di kaki sang guru. Doa adalah diam yang penuh makna. Kini mari kita berhenti dari segala kesibukan. Hadir, bukan dengan banyak kata, namun dengan segenap jiwa. Sebab Tuhan lebih dahulu hadir dan Ia menanti kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Salam jumpa kembali Bapak dan Ibu sekalian yang setia untuk mengikuti program kami di dalam program Oase. Mari kita sebelum merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu karena kita tahu tanpa Roh Kudus maka kita tidak akan mengerti apapun uh, dalam firman Tuhan. Semua adalah pekerjaan dan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akui ya Tuhan, sekedar rasio kami, pemikiran kami, itu mungkin tidak dapat menangkap rema daripada firman Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, firman Tuhan dengan mudah lalu begitu saja di dalam kehidupan kami, dalam pengertian kami, di dalam pengetahuan kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya kiranya apa yang kami dengarkan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Dengan anugerah Tuhan kami boleh menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dengan demikian hidup kami
adalah hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan membaca dari Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Matius pasal 6 ayat 6 ini berada di tengah-tengah khotbah di bukit, Sermon on the Mount, ya. Di mana kita melihat kalau di dalam konteks sebelumnya, maka di sana Tuhan Yesus mengkonfrontasi penyakit-penyakit yang biasa di dalam kerohanian, ya, di mana kegiatan religius itu dilakukan untuk mendapatkan kekaguman, mendapatkan applause daripada orang yang melihat, ya. Maka dikecam oleh Tuhan Yesus, bagaimana kalau orang berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, kata Tuhan Yesus. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, di mana tentunya ada orang yang memperhatikan dan yang mendengarkan, dan pada tikungan-tikungan jalan yang justru merupakan tempat ramai dari jalanan, ya, supaya mereka dilihat orang, didengar orang. Orang bisa melihat, oh ini orang yang saleh, oh ini orang yang hebat sekali di dalam berdoa. Mereka mempunyai kata-kata di dalam doa yang sangat indah dan sebagainya, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yaitu artinya mereka ini sebagai orang yang hanya berdoa sekedar untuk dilihat oleh orang-orang lain, supaya dikagumi, supaya orang-orang itu merasa bahwa dia adalah orang yang rohani. Nah, pada waktu dia melakukan doa itu, Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah mendapatkan upahnya. Kekaguman orang, orang pikir dia adalah orang yang rohani, begitu. Tetapi Tuhan Yesus dan Tuhan Allah itu sama sekali tidak berada di pihaknya. Jadi, di dalam konteks yang sebelumnya, maka kita lihat itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah di dalam orang-orang biasanya berdoa, ya. Apakah mereka berdoa, apakah mereka berpuasa, ya, semua hanya sebagai pencitraan terhadap diri, ya, ketimbang betul-betul sebagai sebuah persekutuan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, tapi itu lebih ketimbang pencitraan diri, menunjukkan diri. Saya siapa nih? Ya, saya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Saya berbicara dengan begitu indah dengan Tuhan dan sebagainya. Begitu, ya. Nah, jadi kita melihat bahwa Matius pasal 6 ayat 6 ini diselipkan di tengah-tengah apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu sebagai sesuatu religious act, suatu tindakan religius yang munafik, ya, yang munafik. Maka Matius pasal 6 ayat 6 ini memberikan obat penawar, ya, untuk kebusukan rohani yang dijalankan oleh orang-orang pada waktu itu di dalam memanipulasi segala sesuatu tindakan religius yang sebenarnya adalah baik, tapi kemudian dirusak oleh mereka dengan motivasi yang tidak baik. Nah, sebaliknya daripada apa yang dituliskan di dalam Matius 6 ayat yang kelima, berdoa sengaja di depan umum,
di bait Allah, di persimpangan jalan, ya, supaya mereka dilihat oleh orang-orang banyak mengenai kerohanian mereka. Tuhan Yesus malah berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuklah ke dalam kamarmu. Ya, kata yang dipakai oleh Matius untuk menunjukkan kamarmu itu adalah dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai tameion. Ya, tameion ini adalah suatu ruangan di dalam, ya, satu ruangan di dalam yang mungkin barangkali menyerupai fungsi gudang di rumah, ya, atau tempat yang tersembunyi di dalam rumah, begitu. Dan kadang-kadang ruangan ini adalah ruangan yang sama sekali tidak berjendela, ya. Jadi betul-betul ini adalah kamar yang tersembunyi dari sebuah rumah, bukan sebuah kamar yang tetap dapat terlihat dari luar, yang berjendela dengan yang besar-besar, dan orang tetap dapat melihat apa yang kita lakukan di dalam, ya. Tapi seperti gudang, ya, seperti kamar yang terdalam, ya, seperti tempat rahasia, ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, kamu berdoa di dalam tameion, masuklah dalam kamarmu, ya, dan tutup pintu. Jangan biarkan orang melihat kamu sedang ngapain. Bukan kamu berdoa bukan untuk diperlihatkan pada orang-orang, tapi kamu berdoa adalah untuk hanya berjumpa dengan Tuhan. Ya, di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Memang terkadang kita melihat doa memerlukan tempat yang sunyi. Memang Tuhan Yesus memberikan barangkali contoh untuk berdoa bersama-sama. Tapi di sini Tuhan Yesus memberikan bagaimana sebuah doa yang private itu harus dilakukan justru di tempat yang sunyi. Dan ini pun diberikan contoh oleh Tuhan Yesus, ya, banyak sekali occasion peristiwa-peristiwa di mana kita membaca setelah rame-rame maka Tuhan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan dia melepas murid-muridnya untuk berjalan lebih dahulu, tetapi dia meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan Allah di tempat yang sunyi, di tempat di mana dia bisa mencurahkan segala sesuatu kepada Bapaknya. Nah, itu sendiri dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Di dalam tempat yang sunyi itu tidak ada gangguan, mereka bebas daripada kebisingan. Kebisingan di sini dimaksudkan sebagai noise, ya, bukan sekedar suara-suara yang keras, tetapi merupakan suara-suara termasuk suara hati yang tidak diperlukan. Noise itu adalah seperti demikian kita mengertinya. Noise itu bukan sekedar suara, ya, tapi betul-betul sesuatu yang mengganggu kita. Nah, jadi kita melihat bahwa kita perlu, ya, untuk bertindak pada waktu kita berdoa, kita tuh menjauhkan diri dari berbagai distraksi yang ada di luar, ya, untuk kita bisa memfokuskan diri kepada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang selama ini ditutupi oleh kegiatan kita, kebisingan di luar, urusan-urusan duniawi, masalah-masalah yang sering kita hadapi, pikiran-pikiran yang sedang kita pikirkan, yang membuat kita mumet di dalam pikiran, itu semuanya merupakan distraksi-distraksi untuk kita mendengarkan Allah dan kita merasakan kehadiran Allah, kehadiran bersama dengan Allah. Maka Tuhan Yesus bilang, masuk ke dalam kamar, lalu kemudian tutup pintumu, ya, tutup pintu agar tidak ada interupsi dari luar, ya. Betul-betul kita mempunyai kerohanian yang terfokus kepada Tuhan, ya, di mana kita sebenarnya menutup, ya, diri kita daripada bermacam-macam suara, bermacam-macam masalah yang kemudian membuat pikiran kita ruwet, membuat kita stres, membuat kita khawatir, membuat kita
menjadi self performance ya. Nah, dan pada waktu itu kita hanya menunggu satu suara yang berbicara, yaitu suara Tuhan yang memperhatikan kita. Ya, nah kemudian dituliskan oleh Tuhan Yesus, jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan cara berdoa yang manjur, cara berdoa yang uh, pasti didengar, pasti dijawab oleh Tuhan, seperti banyak-banyak buku yang dijual kebanyakan mengenai doa. Doa yang terjawab, doa yang didengar, doa yang bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Tidak, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, berdoa kepadamu, kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Tuhan Yesus memakai istilah Bapa, bukan? Tidak berdoa kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Allah, tapi dia katakan berdoa kepada Bapamu yang di surga. Kata Bapa itu menunjukkan satu hubungan relasi yang intim. Seorang anak datang kepada bapaknya, mengemukakan segala kebutuhan, mengemukakan suara hati, mengungkapkan segala perasaan, mengungkapkan segala sesuatu yang dia alami, mengungkapkan segala kekhawatirannya, menyerahkan segala sesuatu kepada Bapaknya yang di surga, di tempat yang tersembunyi. Tetapi di dalam istilah Bapa itu sebenarnya terkandung suatu relasi yang intim. Our Father, Bapa kita, Bapa kita. Suatu hubungan yang begitu intim yang digambarkan oleh Tuhan Yesus antara kita dengan Tuhan. A loving parent, Bapa yang mengasihi kita, ya, yang sebenarnya cuma memperhatikan segala kebutuhan kita. Bapa kita memang tidak terlihat, ya. Tuhan mengatakan memang Tuhan itu ada di tempat tersembunyi, ya. Who is unseen, betul dia tidak tersembunyi, tapi meskipun Tuhan ada di tempat tersembunyi, He is unseen, tetapi He is not absent. Dia bukannya tidak hadir, ya. Dia tidak absent, tapi dia presence. Dia hadir. Kita tidak melihat, tetapi di dalam kenyataan realitas spiritual, sebenarnya kalau kita sebenarnya mempunyai mata spiritual yang terbuka, maka kita akan melihat bahwa God is unseen. Memang Allah tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan kehadiran daripada Tuhan. The unseen God bukan berarti the absence of God, bahwa Tuhan tidak hadir, bahwa Tuhan absen, ya, tidak ada di situ. Tetapi justru the unseen but presence. Tuhan meski tidak terlihat, tetapi jelas Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tentu itu merupakan sesuatu hal yang misteri. Bagaimana unseen tetapi bisa betul-betul kita melihat He is present. Itu merupakan sesuatu misteri. Tetapi kita sebagai makhluk-makhluk yang mempunyai spiritualitas, yang mempunyai roh, maka kita bisa merasakan pada waktu kita berada dalam keadaan seperti itu, sendiri bersama dengan Tuhan, lalu kemudian di dalam diri kita itu akan muncul sebuah perasaan, ya, yang tidak mungkin dibuat-buat, yang tidak mungkin dibuat oleh kita, diciptakan oleh kita, di-create oleh kita dengan bermacam-macam kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini. Tidak ada, ya. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kalau kita boleh terbuka mata spiritualitas kita, lalu kita merasakan kehadiran Tuhan
pada waktu kita berdoa itu, di mana Tuhan menyatakan, share his being. Dia menyatakan dirinya, diri yang real, diri yang personal. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, itu adalah anugerah Tuhan pada waktu kita berdoa. Itu melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi daripada keinginan-keinginan kita di dalam kita berdoa. Maka tidak heran kalau di dalam surat Filipi, Paulus bisa dapat mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang kita tidak bisa pikirkan. Kenapa bisa begini ya? Kenapa terjadi begini ya? Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu kita alami pada waktu kita berdoa. Dan boleh dapat dikatakan, the Father will reward you. Ya, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan yang paling penting adalah pada waktu kita berdoa, seperti tadi yang kita katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menguasai kita, ya, akan memenuhi kita di dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Kita bukan mendapatkan applause karena kita berdoa, kita rajin berdoa, ya, karena kita nampaknya saleh dan kita berdoa. Bukan reward itu membalasnya kepadamu dengan menganugerahkan segala sesuatu yang ada di dalam hawa nafsu kita. Kita ingin kaya, kita ingin hal-hal yang bersifat materi, kita ingin terkenal, kita ingin hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak, tapi yang kita inginkan yang seperti itu, anugerah Allah yang melampaui segala akal dan segala pikiran, itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saint Agustinus mengatakan satu hal yang saya rasa sebenarnya merupakan pukulan bagi kita yang hanya biasa berdoa hanya untuk meminta-minta dan memenuhi meminta Allah memenuhi segala keinginan kita, segala nafsu kita, segala kepengennya kita, ya, cita-cita kita, impian kita, semua yang kita, ya. Tapi Agustinus berkata, the reward of God is God. Tuhan yang membalas kepada kita dan memberikan rewardnya pada waktu kita berdoa, itu bukan sekedar jawaban daripada doa kita, tapi the reward of God is God. Is God Himself. Itu yang dialami Agustinus. Waktu dia berdoa, reward daripada semuanya itu bukannya sesuatu yang duniawi, tetapi the reward of God is God. Is God Himself. Itulah menurut saya yang paling ultimate di dalam kita berdoa. The reward of God is God. Maka di situ kita lihat doa sebagai kehadiran Tuhan. Doa ultimately kita sampai ke ujung di mana kita boleh mengalami the reward of God is God Himself. Menikmati kehadiran Allah di dalam doa kita. Kita berdoa di dalam satu keadaan yang tidak terdistraksi. Kita satu doa yang merupakan doa relasional bersama dengan Allah, yang sungguh-sungguh memfokuskan diri kepada Allah dan mengarahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Itulah doa yang sangat indah yang diizinkan Tuhan untuk kita alami dalam dunia ini.
Maukah Anda? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, beranugerahlah kepada kami. Izinkan kami mengalami doa yang indah. Bukan sekedar doa yang terjawab, doa yang dikabulkan, doa yang mewujudkan apa yang kita minta. Tapi biarlah Tuhan, seperti Agustinus berkata, biarlah kami juga boleh mengalami the reward of God as God Himself. Adalah Engkau sendiri. Adalah kehadiran Tuhan sendiri. Adalah penyertaan Tuhan yang memberikan kepada setiap kami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Tolong setiap kami ya Tuhan, boleh mengalami dalam kehidupan doa kami. Kami berharap, kami berdoa ya Tuhan, kami memohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine